Medan magnet keberlimpahan, jadikan dirimu sendiri penuh dengan rasa syukur dan rasa bahagia. Tentunya dengan cinta dan cahaya dari Sang Ilahi. Ya. Oke, kemudian, nah sesudah tadi tuh ya, sesudah tadi metode tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, gitu ya. Kita bisa juga menciptakan satu kondisi ya sebagai tempat kita kalau kita lagi bete banget nih gitu, kita lagi pusing, lagi overthinking, lagi jenuh, lagi apa, setelah kita inhale, exhale gitu ya, inhale, exhale, mari kita coba, kita tes ya. Silahkan tutup matanya semuanya, posisi duduk silahkan, ini agak tegak ya, oke silahkan duduk, duduk sila atau duduk di kursi, punggungnya tegak, oke, santai aja, relax, tapi punggung tegak ya, silahkan ditutup matanya, oke, kemudian tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Bayangkan suatu tempat atau keadaan yang membuat Anda benar-benar merasa bahagia. Oke, sekali lagi, bayangkan satu tempat atau kondisi, bisa sendiri ataupun dengan orang lain, dengan keluarga, yang membuat Anda benar-benar merasa bahagia. Oke, saya Berarti tetap diiringi dengan ikhtiar-ikhtiar sebagai penunjang ya. betul. Membangun relasi seluas-luasnya, membuka potensi peluang-peluang baru, Iya. sehingga nanti kalau ada potensi yang bisa kita lakukan, bisa kita ubah menjadi kegiatan ekonomi, Betul. maka itu kita upayakan. Biar nanti penghasilan kita semakin bertambah, dengan begitu mudah untuk melunasi hutang. Betul Pak, kalau bisa ini jadikan anak buah Bapak, suruh kerja. Artinya kegiatan tadi itu tarik napas, hembuskan napas, ada kegiatan ritual-ritual segala macam itu sebagai penunjang untuk melancarkan ikhtiar yang telah dilakukan. Betul, Pak. Oke, paham. Kesadaran ya Pak ya. Biarkan gitu loh Pak, semuanya dari selaras. Oke. Ya, betul. Silakan. Nah, tadi ada beberapa poin juga yang saya catat ya. Dari opening yang dibawakan itu saya sudah cukup tahu gitu loh. Oh, ini menarik nih tentang keberlimpahan gitu loh. Tapi kayaknya bakalan lebih kuat lagi kalau Mbak Angke itu kasih hook-hook yang lebih emosional atau langsung pertanyaan ke netizen yang langsung ngerasa kayak oh ini gue banget gitu. Tadi Mbak Angke bahasanya lebih ke tahu nggak sih ini tuh bla 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 bla. Jadi kayak langsung penjelasan tentang materi dan teori yang sebenarnya kita tuh udah tahu gitu loh. Nah, tapi kalau aku boleh kasih insight ya, mungkin bisa diganti dengan hooknya kayak gini. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa cukup sama hidup kamu? Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa hidup udah cukup, tapi kok kayak di pikiran tuh stuck-stuck gitu-gitu aja ya? Padahal kamu tuh udah berusaha keras, tapi kenapa ya hasilnya tuh segitu-gitu aja? Nah, itu tuh aku yang tadinya lagi nulis pas kayak, ini gue banget gitu. Nah, jadi tuh kayak lebih menarik lagi orang yang relate. Mungkin itu bisa ditambahin juga. Terus aku juga mau apresiasi tadi Prof. Intonasi sama voice controlnya ya, pitch-nya, tone-nya itu bener-bener konsisten loh dari awal sampai akhir. Jelas, menyenangkan, tapi variasi intonasinya masih terbatas. Kayak tadi nih, saya berbahagia, saya bersyukur. Mungkin itu bisa jadi dengan intonasi yang lebih ke ayo teman-teman, lebih semangat gitu. Ayo teman-teman, sekarang coba tepuk-tepuk sininya. Gunanya apa teman-teman? Biar ini tuh langsung masuk ke alam bawah sadar. Coba ikutin apa yang aku bilang. Aku bahagia, aku yakin hari ini. Jadi lebih ke kayak kalau tadi Mbak Angke bilang, saya berbahagia, saya bersyukur. Itu lebih ke monoton gitu ya. Tapi harus lebih ke, ayo teman-teman, ikutin apa yang aku bilang. Siapa yang hidupnya lebih bahagia, ikutin apa yang aku bilang gitu. Jadi akunya juga, jadi oh iya ya percaya gitu. Padahal kita belum kenal. Jadi kayak lebih membangkitkan gairah gitu. Kayak ya udah gitu. Aku ikutin apa yang Mbak Angke bilang gitu. Terus tadi juga ya aku satu lagi, aku juga sangat mengapresiasi topiknya itu bener-bener relevan yang Mbak kejelaskan tadi ya. Cuman itu tuh pendekatannya masih umum dari cara
Mbak Angke menjawab pertanyaan Prof. Vika dengan bilang, lepaskan pikiran itu juga saya sudah tahu gitu loh. Saya sudah tahu, cuman mungkin bisa ditambahkan dari pengalaman pribadi yang orang lain tuh nggak kepikiran tentang itu. Contoh, gimana caranya biar kita nggak rumit ketika kita ditagih hutang? Ada tipsnya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa mungkin Mbak Angke kasih jokes dulu ya. Pertama, teman-teman bisa ngumpet dulu di kolong meja nih. Nah, gitu. Jadi daripada dibilang ya harus dihindari pikirannya. Nah, itu bisa dijokin dulu ya. Nah, kenapa kita harus ngumpet di kolong meja? Karena di situ adalah salah satu tempat yang bisa bikin kita tenang. Daripada kita ngeliat muka debt kolektornya, kita jadi panik. Nah, di situ di kolong meja, nah jadi lebih ke oh ya juga gitu loh. Nah, setelah itu jadi diajak si audiensnya tuh mikir dan mengilustrasikan apa yang kita bilang gitu. Itu lebih menarik. Padahal omongan kita omongan sampah ya, ibaratnya omongan biasa. Tapi dengan penyampaian yang dikemas dengan jokes atau dikemas dengan yang out of the box penyampaiannya, itu bisa bikin orang tuh jadi berimajinasi apa yang kita bilang gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Aku udah suka energi yang ditampilkan juga dari awal sampai akhir. Walaupun tadi di akhir sempat menurun ya ke Mbak Angke, mungkin lebih ke pengulangan materi yang diulang-ulang ya, tapi aku suka banget energinya, terus juga ditambahin sama sudut pandang personal dari insight-nya Mbak Angke juga aku suka. Kalau posisinya aku sebagai netizen, aku bakalan betah ngedengerin Mbak Angke, cuman ada pemilihan diksi dan kata-kata yang formal aja tadi ya, kayak saya bersyukur, saya berbahagia, mungkin bisa diganti lebih ke aku bahagia gitu. Aku yakin hari ini, jadi lebih ke yang tidak banyak menggunakan kata imbuhan karena kesannya kayak formal banget. Kita sebagai anak Gen Z, sebagai anak milenial juga gimana ngedengernya gitu ya. Gitu sih Mbak Angke, selebihnya udah oke banget. Terus aku ada pertanyaan ini ya, coba. Aku juga masih bingung sebenarnya. Ada pertanyaan Mbak Angke, dengerin dulu. Tapi aku sangat apresiasi, udah keren banget. Ini bakalan jadi motivator keren ya. Sekarang aku ada